Sebelum lahirnya perwira Korps Khusus pada tahun 1960-an, di lingkungan TNI Angkatan Laut telah hadir terlebih dahulu Korps Pelaut, Korps Teknik, Korps Elektronika, Korps Suplai, dan Korps Marinir, yang dirintis sejak berdirinya Institut Angkatan Laut di Surabaya pada tahun 1951. Pola pembagian korps yang diatur dalam korps sistem tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk penyiapan pengawakan dan pengoperasian kapal perang, karena kapal perang secara tradisional merupakan elemen utama dari organisasi Angkatan Laut dimanapun di dunia, termaksud di TNI Angkatan Laut. Namun seiring dengan semakin berat dan kompleksnya dinamika tuntutan tugas yang dihadapi organisasi TNI Angkatan Laut, maka muncullah gagasan dan pemikiran untuk menghadirkan perwira Korps Khusus yang bersumber dari para sarjana dan diploma lulusan perguruan tinggi. Korps Khusus ini diproyeksikan guna menunjang fungsi korps lain berdasarkan latar belakang, pengetahuan, disiplin ilmu, dan keahlian yang dimilikinya. Rekrutmen perwira Korps Khusus juga mewadahi dari sumber perwira lulusan Akademi Angkatan Laut yang ahli korps serta dari sumber Diktukpa atau Secapa. Pada tahun 1980, Korps Rohani yang sebelumnya merupakan korps tersendiri mulai dilebur ke dalam Korps Khusus. Proses pendidikan dasar kemiliteran untuk membentuk perwira Korps Khusus disatukan dengan korps lainnya. Pada awalnya diwadahi melalui program Sekolah Dasar Perwira atau SEDASPA, namun untuk berikutnya dibentuk melalui Sekolah Perwira Militer Wajib atau SPAMILWA dan Sekolah Perwira Militer Sukarela atau SPAMILSU, serta saat ini melalui Sekolah Perwira Prajurit Karir atau SEPA-PK. Para perwira Korps Khusus dapat mengisi seluruh spektrum penugasan di dalam maupun di luar lingkungan TNI Angkatan Laut. Begitu juga dengan wadah profesinya. Mereka tergabung ke dalam 12 profesi yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut, yaitu profesi intelijen, penerangan, hidrooceanografi, penerbangan, hukum, personil, psikologi, pendidikan, surveyor atau inspektorat kelaikan, infolata, penelitian, dan profesi faslan. Pada saat ini jumlah perwira Korps Khusus aktif terdapat 1.624 orang yang tersebar pada seluruh lini organisasi baik di dalam maupun di luar organik TNI Angkatan Laut. Angka sebesar ini tentunya menyiratkan makna begitu pentingnya kehadiran Korps Khusus dalam upaya mendukung tercapainya keberhasilan tugas TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan perwira Korps Khusus yang profesional sesuai lingkup tugasnya, TNI Angkatan Laut menghadirkan wadah organisasi pembinaan Korps Khusus berkedudukan di bawah Kasal. Dalam hal ini, Aspes Kasal sebagai Ketua Pembina Korps Perwira TNI Angkatan Laut. Sedangkan sebagai Chief Korps atau Ketua Pembina Korps Khusus adalah Kadiskum Angkatan Laut, yang di dalamnya dibantu oleh Kasubdis Spispers Dispsial sebagai Koordinator Pembina Korps Khusus Wilayah Timur, serta Kasubdis Bintal Diswat Persal sebagai Koordinator Pembinaan Korps Khusus Wilayah Barat. Pola pembinaan karir bagi perwira Korps Khusus dari awal pengangkatannya hingga akhir masa pengabdiannya sama seperti halnya perwira Korps lainnya, yakni terbagi dalam 5 periode pengembangan, yaitu tahap pembinaan kemampuan profesi untuk Letnan 2 sampai Letnan 1, tahap pemantapan profesi untuk Kapten, tahap pengembangan profesi untuk Mayor sampai Letkol, tahap pengembangan lanjutan untuk Kolonel, dan tahap Dharma Bakti untuk Pati sampai akhir masa kedinasan. Jejak pengabdian jajaran perwira Korps Khusus telah mencapai usia lebih dari setengah abad. Dalam rentang waktu relatif panjang tersebut, ada banyak karya pengabdian yang telah dicatat dalam lembaran emas sejarah TNI Angkatan Laut. Semuanya ini tentu dapat menjadi sumber evaluasi, motivasi, sekaligus sumber inspirasi bagi jajaran Korps Khusus dalam memberikan karya pengabdian terbaiknya bagi kejayaan TNI Angkatan Laut.
Jajaran Korps Khusus juga harus menyadari bahwa tantangan tugas TNI Angkatan Laut ke depan tidaklah ringan. Perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan strategis telah mendorong perubahan bentuk konflik, peningkatan daya hancur senjata, kecanggihan sistem kendali, dan musuh yang tidak terlihat. Ini semua telah mengubah cara bertempur dan cara-cara dalam melaksanakan tugas TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, melalui keahlian dan pengetahuan disiplin ilmu yang beragam, jajaran perwira Korps Khusus dapat mengambil peran penting dan strategis guna mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut di tengah tantangan zaman dan situasi yang terus berubah. Kesetiaan dalam menjaga marwah dan nilai-nilai luhur pengabdian tersebut akan sangat menentukan arti pentingnya kehadiran jajaran perwira Korps Khusus dalam mewarnai organisasi TNI Angkatan Laut saat ini dan ke depan. Bukan hanya sekedar suplemen, tetapi dalam kapasitas dan perannya sebagai komplement. Jales Veva, Jaya Mahe.